hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita tiba pada akhir daripada 2 Timotius. Dan kita akan baca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang-orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Saudara, terharu juga melihat rasul yang begitu dahsyat dipakai oleh Tuhan. Saudara, di mana dalam pembacaan kita ini Paulus memohon anak rohaninya untuk datang menemaninya di dalam keadaan di mana orang-orang yang dekat dengan Paulus meninggalkannya dengan berbagai macam alasan. Tapi sekali lagi Paulus tidak menunjukkan perubahan semangat, bahkan ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat serta orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, Paulus masih dapat melepaskan pengampunan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Seharusnya saudara, dapat saja Paulus menjadi pahit ataupun kecewa, tapi Paulus justru saudara, dia tetap mempertahankan imannya, karena Paulus mengetahui bahwa dalam mengerjakan tujuan-tujuan Allah dalam pemberitaan Injil yang sepenuhnya, pendampingan dan penguatan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Bahkan Paulus tahu bahwa Tuhan pasti melepaskan dan juga Tuhan menyelamatkan dan membawanya masuk ke dalam kerajaan surga. Dapat saudara bayangkan bukan bagaimana Paulus sangat mengharapkan Timotius ada bersama dengan dia. Dalam keadaan yang sendiri, dalam keadaan dia perlu, mungkin bahasa yang kita pakai masa kini adalah hearing di pengadilan, gak ada yang mendampingi dia. Semua orang-orang kayaknya sibuk sendiri dengan urusan-urusan mereka. Tapi Paulus tidak menunjukkan bahwa dia pahit, dia tidak menunjukkan bahwa dia marah. Dia tetap memikirkan ini, bahwa dia tetap mau supaya Injil diberitakan dengan sepenuhnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan dari keturunan Israel. Dia mau supaya Injil diberitakan. Dan untuk itu dia berkata seperti ini, supaya bebanku bebas. Dia menggunakan bahasa ini, lepas dari mulut singa. Sebab dia memang terpanggil untuk memberitakan Injil untuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berasal dari bangsa kafir. Paulus adalah seorang yang memikirkan tujuan hidupnya. Matanya tetap tertuju pada tujuan hidupnya. Dan sekalipun dia dalam keadaan seperti itu, dia tetap mengingat hal tersebut. Kali ini dia merasa kesepian. Dia ingin supaya Timotius mendampinginya. Tapi kemudian dia mengingat nama-nama orang lain yang saya percaya dalam posisi seperti ini, Paulus tetap berpikir tentang kepentingan-kepentingan orang lain juga. Saudara, luar biasa sekali. Sekalipun Paulus ada dalam fase terakhir dalam perjalanan kehidupannya,
Kita dapat melihat bagaimana Paulus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik untuk kita ikuti. Kebiasaan-kebiasaan ini merupakan hal-hal yang telah terbangun dalam kehidupan Paulus. Kebiasaan apakah itu, saudara? Kebiasaan itu adalah kebiasaan mengutamakan hubungan dengan orang lain. Dan juga kebiasaan Paulus, yaitu kebiasaan dia suka membaca buku. Itulah sebabnya, saudara, sekalipun dalam keadaan yang sangat tidak nyaman untuk dirinya, Paulus tetap mengingat nama-nama orang yang bagaimana Paulus mau supaya Timotius juga kenal dan Timotius hargai. Dan memang benar, kebiasaan-kebiasaan yang Paulus bangun sudah lama dalam kehidupan ini tetap terbawa. Ya, dia adalah orang yang mencintai hubungan dengan orang lain. Oh, dia buat salah sebelumnya. Masih ingat nama Markus? Markus yang gara-gara Markus, Paulus dan Barnabas harus berpisah. Kali ini Paulus berkata kepada Timotius, jemput Markus dan bawalah kemari. Sebab sekarang yang ada di sini tinggal Lukas. Hanya Lukas yang menemani aku. Yang lain ada dengan urusannya. Ada yang diutus, ada yang pergi. Ada juga yang karena lebih mencintai dunia. Ditulis dalam Alkitab seperti Demas. Tapi bayangkan Paulus dalam posisi seperti ini. Terbangun sebuah kebiasaan dalam kehidupannya. Terbangun sesuatu dalam hidupnya bahwa orang lain penting. Nama-nama orang yang berhubungan dengan dia adalah penting. Dia ingat, dia rekomendasikan. Kemudian dia mulai menyebut nama demi nama. Kami tidak punya waktu untuk menjelaskan nama-nama ini pada saudara. Tapi nama-nama ini tentunya adalah nama-nama yang Paulus terus ingat. Orang-orang yang telah bersama-sama dengan dia dalam perjuangan pemberitaan Injil. Mari saudara, bukan cuma itu, Paulus pun membaca buku. Dalam kehidupannya terus membaca buku. Dia terus mau supaya kehidupannya itu terus terisi dengan pengetahuan-pengetahuan. Dengan hal-hal yang menolong dia untuk trigger pemikiran-pemikiran yang baik. Ada sebuah perkataan dari John Wesley yang berkata begini, read your book, otherwise leave the ministry. Baca buku atau kalau enggak, tinggalkan pelayanan. Itu punya pengertian bahwa kita perlu sebagai hamba-hamba Tuhan juga terus memperkaya diri kita dengan bacaan-bacaan yang bermutu, dengan bacaan-bacaan yang sungguh-sungguh trigger hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Dan tentu membaca Alkitab adalah hal yang paling penting. Amin. Saudaraku, mari dalam kehidupan kita, saudara, kita menghargai hubungan kita dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Dan juga orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Saudara, dalam tantangan apapun dalam pelayanan, kita do not give up, jangan menyerah. Karena kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan lebih besar daripada segala tantangan apapun yang kita hadapi. Setialah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.